Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang alga dan fungi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tia Novita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3. Dengan dosen pengampu Ibu Halimatun Syadiah Lubis, STRKEP MKM. Baik, materi yang pertama yaitu alga atau ganggang. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam. Ada uniseluler atau multiseluler dan berpigmen fotosintetik. Ciri-ciri alga: yang pertama, belum mempunyai akar, batang, daun yang sesungguhnya, tetapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Yang kedua, hidup di tempat-tempat yang berair, baik air tawar maupun air laut, dan tempat-tempat yang lembab. Yang ketiga, merupakan sumber daya nabati sebagai bahan kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir, ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak. Selanjutnya, tubuh alga memiliki zat warna atau pigmen. Yang pertama itu vikosialin yaitu warna biru, klorofil warna hijau, vikosatin warna pirang atau coklat, vikoeritrin warna merah, karoten atau warna keemasan, dan yang terakhir xanthofil yaitu warna kuning. Lalu kita masuk ke reproduksi alga. Reproduksi alga melalui dua cara, yaitu reproduksi generatif dilakukan dengan cara peleburan dua gamet, baik melalui isogami dan oogami. Isogami adalah proses peleburan gamet jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama besar. Oogami atau heterogami adalah proses peleburan antara dua gamet yang berbeda sifat dan ukurannya. Yang kedua, reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara yang pertama pembelahan binar, adalah pembelahan alga menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya dengan cara fragmentasi, merupakan bentuk reproduksi dengan cara pemutusan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada zoospora, dan yang terakhir ada konjugasi, yaitu bentuk reproduksi genetatif yang ditandai dengan adanya penonjolan dua sitoplasma pada tulang benang ganggang yang berdekatan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi alga. Yang pertama ada chlorophyta atau ganggang hijau. Chlorophyta merupakan kelompok besar yang anggotanya terdiri dari alga hijau yang hidup sebagai plankton, air tawar dan sebagian kecil di air laut, berbentuk filamen non-motil atau taloid, dan mempunyai flagela. Hidup di air tawar dan air laut. Cadangan makanan berupa amilum seperti pada tumbuhan tinggi. Tersusun sebagai rantai glukosa tidak bercabang yaitu amilase, dan rantai yang bercabang amilopektin, contohnya kolera dan ulva. Selanjutnya, Paleophyta atau ganggang coklat. Pigmen yang paling dominan dalam Paleophyta adalah pigmen xanthofil, yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Habitatnya sebagian besar di air laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Tubuh berupa tulus yang multiseluler yang berbentuk filamen atau lembaran. Panjang tubuh maksimum mencapai 100 meter. Perkembangbiakan vegetatif dengan fragmentasi dan membentuk spora. Contohnya yaitu Fucus veliculus dan Sargassum siliquosum. Yang ketiga, Chrysophyta atau ganggang keemasan. Chrysophyta adalah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Ganggang berwarna keemasan karena mengandung pigmen karoten dan xanthofil. Habitat Chrysophyta biasanya terdapat di tempat-tempat yang basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab, termasuk tubuh. Chrysophyta kebanyakan bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler, dan tubuhnya biasanya berbentuk seperti benang. Contohnya Navicula sp. Yang keempat ada Rhodophyta atau ganggang merah. Umumnya hidup di laut dan beberapa jenis di air tawar. Mengandung pigmen klorofil A, klorofil D, karoten, pikokaroten, vikosianin. Tubuhnya bersel banyak, menyerupai benang atau lembaran. Ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan genetatif. Contohnya itu ada Batrachospermum dan Gelidium. Yang kelima ada Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru adalah organisme prokariotik.
lebih erat kaitannya dengan bakteri daripada alga yang lain. Mereka sering disebut sebagai cyanobacteria. Habitatnya di laut, air darat, dan habitat darat. Ciri-cirinya bersifat prokaryotik. Bentuk ganggang ini bisa uniseluler, koloni, dan filamen. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil, dan dinding sel terdiri dari peptida, hemiselulosa, dan mempunyai selaput berlendir. Peran-peran alga di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alga coklat. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri makanan dan farmasi. Yang kedua, alga merah. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kosmetik. Yang ketiga, alga keemasan sebagai bahan penggosok, bahan pembalut, dan membuat saringan. Dan yang terakhir, alga hijau dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif seperti spirulina. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungi atau jamur. Fungi adalah tumbuh-tumbuhan berbentuk sel atau benang bercabang, mempunyai dinding dari selulosa atau kitin, atau keduanya, mempunyai protoplasma yang mengandung satu atau lebih inti, tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof, dan berkembang biak secara aseksual, seksual, atau keduanya. Reproduksi fungi ada yang dengan cara vegetatif dan ada juga dengan cara genetatif. Lalu, ciri-ciri fungi. Yang pertama, tidak memiliki klorofil namun terdapat pigmen. Yang kedua, tubuh berupa benang-benang halus yang disebut hifa, terdiri atas sel-sel sejenis. Yang ketiga, sel-sel tersebut satu dan lainnya dipisahkan oleh dinding sel atau sekat yang dinamakan septum. Namun, ada juga yang tanpa sekat. Yang keempat, makhluk hidup eukariotik. Dan yang kelima, bersifat heterotrof dengan saprofit. Ada juga yang bersifat parasit. Selanjutnya ada struktur tubuh fungi. Yang pertama, dinding sel jamur berbeda dengan dinding sel tumbuhan. Dinding sel jamur bukan terdiri atas selulosa, melainkan tersusun oleh zat kitin. Yang kedua, berkembang biak membentuk spora. Fragmentasi, membelah diri bagi yang bersel satu. Yang ketiga, tubuh belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang keempat, hifa bersepta, ada yang berinti satu, berinti dua, dan berinti banyak. Yang kelima, pencernaannya secara ekstraseluler, sehingga substrat diurai di luar tubuh dengan mengeluarkan enzim, sehingga diserap ke tubuh sudah dalam bentuk yang sederhana. Lalu, cara reproduksi fungi. Yang pertama, reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual dapat dilakukan melalui penyatuan dua hifa haploid yang secara genetika berbeda. Peristiwa ini dikenal dengan konjugasi. Yang kedua, reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, pembentukan spora aseksual. Spora aseksual merupakan sel reproduksi yang dapat tumbuh langsung menjadi organisme baru. Yang kedua, secara fragmentasi. Reproduksi aseksual dapat juga dilakukan melalui fragmentasi atau pemisahan hifa dari sebuah miselium. Selanjutnya, hifa tersebut akan tumbuh dengan sendirinya menjadi miselium baru. Dan yang terakhir, pembentukan tunas. Reproduksi aseksual lainnya adalah dengan pembentukan tunas atau semacam sel berukuran kecil yang kemudian tumbuh dalam ukuran yang sempurna. Pada prinsipnya, jamur dewasa menghasilkan sporangium atau kotak spora yang kemudian pecah dan mengeluarkan spora, kemudian tumbuh menjadi hifa yang membentuk miselium, selanjutnya menghasilkan sporangium lagi, dan mengeluarkan spora, dan begitulah proses seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi fungi. Ahli mikologi mengelompokkan fungi menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama, divisi Zygomicota, yang dikenal sebagai jamur zygospora, yang merupakan bentuk spora seksual berdinding tebal, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, hampir semua anggotanya hidup pada habitat darat. Yang kedua, kebanyakan hidup sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan spora berflager.
Pada reproduksi seksual dihasilkan zigospora, dan tubuh bersel banyak, berbentuk hifa dan tidak bersekat. Contohnya ada Rhizopus oryzae. Yang kedua ada divisi Ascomycota yang dikenal sebagai jamur kantong, yang merupakan kelompok terbesar di dalam klasifikasi jamur. Ciri-cirinya yang pertama memiliki struktur khusus yang disebut ascus. Yang kedua, tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan ada juga yang berupa multiseluler. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit dan parasit, dengan contoh Aspergillus. Yang ketiga, divisi Basidiomycota. Divisi Basidiomycota banyak dikenal sebagai jamur gada, karena kelompok jamur ini memiliki organ penghasil spora berbentuk gada yang disebut basidium. Basidium tersusun dalam tubuh buah yang disebut basidiokarp. Ciri-ciri jamur gada yang pertama, kebanyakan berukuran makroskopis. Yang kedua, miselium bersekat. Yang ketiga, tubuh buah berbentuk panjang, lebaran-lebaran yang berliku-liku atau bulat. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit atau parasit. Contohnya Punicia. Yang keempat, divisi Deuteromycota. Dikenal sebagai jamur imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Disebut demikian karena kelompok jamur ini belum diketahui cara reproduksinya. Memiliki ciri-ciri yang pertama, hifa bersekat-sekat, yang kedua, tubuh berukuran mikroskopis, dan hidup sebagai saprofit dan parasit. Dengan reproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan conidia, contohnya Trichopiton. Peran fungi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan. Dan yang ketiga, membantu proses pembuatan makanan. Selain tiga di atas, peran fungi di kehidupan sehari-hari masih banyak, namun saya hanya mengambil 3 saja. Sekian hasil pemaparan saya tentang alga dan fungi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.